Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita ini punya musuh, kita harus mengawasi musuh kita. Musuh kita ini ada di sekitar kita, jadi kita harus waspada. Harus mengawasi kemana pergerakan dia, supaya kita jangan terjerembab di dalam permainan mereka. Jadi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, tadi saya katakan kita punya musuh. Musuh itu selalu mengintai kita setiap hari, setiap waktu. Dia punya rencana jahat atas hidup kita ini. Dia coba memakai segala cara untuk menghancurkan hidup kita. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, kata firman Tuhan. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari saudaraku, kita siapkan. Kita mau baca firman dari Yohanes 8 ayat 47 dan Yohanes 10 ayat 10. Firmannya demikian. Yohanes 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, saya katakan lagi, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya Tuhan. Bukan kelimpahannya manusia, tetapi kelimpahannya Tuhan. Saudaraku, ada sekitar 9 poin yang akan saya bagikan bagi saudara. Saudara coba simak ataupun catat apa saja yang akan saya bagikan. Yang pertama, kita mau lihat apa kata Alkitab, dari mana kita berasal. Saudara dan saya berasal dari mana? Firman Tuhan katakan tadi, kalau kita berasal dari Allah, maka kita selalu mendengarkan firman-Nya. Dia selalu merindukan akan firman Tuhan setiap waktu. Kalau kita berasal dari Allah. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan begini saudaraku. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi ada dua belah pihak. Pihak Allah dan pihak iblis. Kalau kita menyatakan bahwa berasal dari Allah, maka kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Dan selalu merindukan firman Tuhan yang setiap waktu. Tetapi kalau kita berasal dari iblis, kita tetap berbuat dosa. Karena iblis itu pembuat dosa dari mulanya. Iblis, kata firman Tuhan, adalah musuh kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan juga demikian. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Allah, Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita supaya ia menyatakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa perbuatan iblis itu ya? Yang kedua saudaraku, ini kan sekarang kita lagi bicara tentang atau sedang melihat hari-hari ini. Setiap hari nggak bosan-bosannya orang di TV di mana kita bertemu dengan siapa aja bicaranya COVID. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya. Kita nggak boleh banyak keluar, makanya sekarang kebaktiannya melalui online. Kita semua duduk manis di gereja, di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, berbakti bersama-sama. Dan kita mau lihat penderitaan yang sedang kita alami ini, ada maksudnya enggak? Apa maksud Tuhan untuk penderitaan ini, saudaraku?
Apakah kesusahan yang kita alami ini adalah pelajaran dari Allah buat kita anak-anak Tuhan? Kesannya pertanyaannya agak negatif ya. Itulah namanya penderitaan, saudara. Sekarang banyak teman-teman kita sedang mengalami permasalahan dengan kesehatannya. Dia harus isman di rumah. Sekarang kita menjadi agak parno kalau pergi kemana-mana. Sehingga kita tidak kadang-kadang curiga dengan teman kita, apakah teman kita ini OTG atau bukan. Sehingga kita takut kalau kita ngobrol sama dia mungkin bisa membawa virus itu buat kita, saudaraku. Nah, saudaraku, kita mau lanjutkan dari firman tadi, Yohanes 10 ayat 10. Kita mau lihat poin berikutnya adalah strateginya iblis apa? Strategi musuh kita apa buat kita? Dia punya strategi jahat buat kita. Iblis punya strategi untuk meyakinkan kita bahwa kesusahan itu datang dari Allah. Ia menyesatkan banyak manusia. Ia meyakinkan bahwa Allah tidak memberi hidup yang berkelimpahan. Tidak seperti firman Tuhan tadi, Yohanes 10 ayat 10. Nah, inilah strateginya iblis buat kita anak-anak Tuhan. Dia mau meyakinkan kita bahwa yang sekarang kita alami ini adalah datangnya dari Tuhan. Datangnya dari Allah kesusahan itu. Tuhan senang dengan kita yang susah-susah ini. Dia mau meyakinkan bahwa Yohanes 10 ayat 10 itu tidak memberi hidup. Allah itu tidak memberi hidup yang berkelimpahan. Jadi kita tahu dari firman Tuhan katanya iblis itu adalah penipu besar. Musuh kita itu adalah penipu besar. Dia adalah penyesat dunia. Di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan demikian. Iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Dia adalah penyesat seluruh bumi ini. Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan gini. Sebab ia adalah pendusta, bapa segala dosa. Itulah musuh kita. Waspadai dia dengan gerakan-gerakannya, dengan strategi-strategi yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya Tuhan ingin kita selalu dekat dengan dia, dengan firman-Nya setiap hari. Berdoa dengan dia, merenungkan firman-Nya dengan Roh Kudus supaya tahu bahwa yang benar itu mana, yang tidak benar itu mana, yang bohong itu mana. Yang dibuat oleh bapa segala dusta itu adalah bohong, menyesatkan kita. Tidak hanya kita, dunia ini. Dia coba untuk masuk ke dalam gereja begitu rupa untuk membohongi anak-anak Tuhan. Supaya tidak percaya kepada Allah Bapa. Tidak percaya kepada firman Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan seperti apa? Sebentar saya akan jelaskan. Nah, poin berikutnya, saya mau memberitahu bahwa Bapa Sorgawi itu sangat mengasihi kita. Mengasihi jemaat Tuhan yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah. Dimanapun kau berada, Bapa Sorgawi kita sangat mengasihi kita. Saya ingin Anda mengetahui dengan pasti bahwa Bapa Surgawi Anda mengasihi Anda. Dan Dia ingin Anda sehat, tidak sakit, tidak terpapar. Ya saudaraku, Dia ingin kita sehat semua. Jadi hari ini saya mau memberitahu bahwa Bapa di Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sangat mengasihi Anda. Dia tidak ingin saudara hidup Anda dipersingkat oleh penyakit. Dan tidak pernah ada rencananya bagi Anda atau orang yang Anda cintai untuk menderita penyakit. Penyakit apapun. Dia nggak punya rencana. Tadi kan dia memberikan hidup kan. Dia tidak merencanakan
satu kejahatan apapun kepada kita. Dia sangat mengasihi. Oleh karenanya dia memberikan Yesus Kristus sebagai ganti kita atas dosa-dosa kita. Poin berikutnya, iblis adalah musuh untuk menghancurkan. Beda dengan Tuhan, beda dengan Bapa Surgawi kita. Dia sangat mengasihi kita, tadi saya sudah jelaskan. Saya ingin Anda menjadi sangat jelas tentang hal ini. Ada musuh yang ingin menghancurkan Anda. Hati-hati, Tuhan kita, Yesus Kristus berkata bahwa setan telah datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan adalah seorang pembunuh. Menurut Yohanes 8 ayat 44 berkata, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jahat sekali dia. Beda dengan Yesus Kristus yang akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan yang seperti Allah mau, bukan yang seperti manusia mau. Kita lanjut, saudara. Apa yang membuat kita terampas hubungannya dengan Allah? Poin berikutnya saya mau berkata, dosa itu perampasan hubungan dengan Allah. Ketika setan menipu Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa datang ke dunia. Tetapi manusia tidak hanya kehilangan posisi kebenarannya, kita juga kehilangan hubungan kita dengan Tuhan dan kepercayaan di dalam hatinya bagi kita. Ketakutan dan penghukuman masuk, merampas iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang baik itu. Setan ingin mencuri Anda, mencuri kesehatannya Anda, mencuri uang Anda, mencuri masa muda Anda, mencuri sukacita Anda. Dia ingin hancurkan sukacita yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya kepada Dia. Kita harus awasi Dia. Kemana Dia coba untuk membohongi kita, untuk menipu kita. Hati-hati, Dia ada di sekitar kita, ada mungkin depan Anda, di televisi Anda, di HP Anda, di bacaan Anda, di pertemanan Anda. Dia ada, coba terus mengintai Anda, dan Dia ingin Anda percaya kepada Dia dan tidak percaya bahwa Allah memberikan kehidupan yang luar biasa bagi umat manusia. Poin berikutnya, saudaraku, dari Yohanes 10 ayat 10 tadi. Saudaraku, kita punya mimpi yang bagus. Di dalam hidup ini kita punya mimpi yang bagus. Di dalam kita ada hidup yang bagus dari Allah yang mengasihi kita. Yang iblis ingin coba curi dari Anda dan saya. Dia ingin menghancurkan setiap mimpi Anda yang Anda hargai dan merenggut Anda dari pelukan orang-orang yang dalam hidup Anda. Dia ingin membunuhmu karena dia tahu ada panggilan ilahi dan tujuan dalam hidupmu yang hanya bisa kamu penuhi atau Anda penuhi. Dan dia ingin menemukan segala cara untuk menghabiskan Anda dan saya. Gimana caranya? Jadi saudaraku, Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi iblis coba untuk merampok itu semua dan menghancurkan Anda sampai hancur sekali. Kita punya Yesus. Jangan tinggalkan Yesus dalam hidup Anda. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan itu bagi saya dan saudara. Iblis akan mencuri, membunuh, dan membinasakan Anda. Dia punya agenda yang sangat jahat. Saudaraku, saya lanjutkan. Ada poin bahwa Tuhan punya yang baik untuk kita. Setiap kali Anda menemukan diri Anda atau orang yang Anda cintai dirampok, apa yang dirampok? Kesehatan, keuangan, atau hubungan keluarga. Tuhan tidak pernah ada di belakangnya. Tuhan tidak ada di dalam skenario itu. Itu pekerjaan si iblis. Saya katakan sekali lagi, itu pekerjaannya si iblis, musuh kita yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Manusia diciptakan untuk menikmati segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan. Dan itu termasuk kesehatan Anda. Itulah arti kelimpahan, saudara.
Sekarang saya mau lanjutkan lagi bahwa Tuhan ingin kita memiliki hidup yang berkualitas seperti yang Tuhan punya. Tuhan kita Yesus berkata bahwa Dia datang agar kita memiliki hidup dan agar mereka memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Ketika Dia mengatakan ini, Dia tidak hanya mengacu pada kehidupan biologis saja, saudaraku. Fisik aja, tetapi yang spiritual Dia akan berikan kepada Anda dan saya. Kata Yunaninya yang digunakan untuk kehidupan di sini adalah, saya belajar tentang Zoe. Zoe pernah kita belajar mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu di gereja. Dan itu mengacu pada suatu bentuk kehidupan tertinggi yang punya Tuhan. Kehidupan yang dihayati oleh Tuhan. Kehidupannya Tuhan. Dia ingin Anda terus bernapas dengan indah di dalam Tuhan. Dia datang untuk memberi Anda kualitas yang dimiliki Tuhan sendiri. Kehidupan yang melampaui kehidupan manusia biasa. Itu Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Dia ingin Anda dan saya sehat walafiat. Dia ingin spiritual kita berkembang, bertumbuh dengan baik. Mudah bisa membedakan mana yang tidak benar dan yang benar. Pada waktu saudara dan saya pada posisi yang secara materi mungkin low, tetapi Anda masih bisa berkemenangan, masih bisa menikmati hidup Anda, bisa menikmati kesehatannya Anda, bisa menikmati hubungan dengan Tuhan Anda. Iblis coba untuk merampok Anda. Selanjutnya saya akan bagikan bahwa Tuhan sedang meyakinkan kita sekarang bahwa Dia ingin kita hidup baik secara kualitas. Hidup yang punya Tuhan Yesus itu, yang berkelimpahan itu hidup yang berkualitas. Dapatkah Anda melihat hatinya untuk Anda? Dia ingin Anda menjalani hidup yang panjang, yang memuaskan, yang penuh dengan kebaikan, keutuhan, dan kedamaiannya. Itulah kelimpahan, saudara. Itu adalah kehendaknya untuk Anda dan saya. Terimalah, datanglah kepada Yesus setiap saat. Sekarang kepada saudara yang sedang bergumul dengan penyakit saudara, atau dengan kekurangan Anda, datang kepada Dia dan percaya Dia akan menyelesaikan masalah hidup Anda. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Iblis akan terus menggoda saudara dan saya, meyakinkan kita ini bahwa Tuhan tidak akan menolong saudara. Mari saudaraku, jemaat Tuhan, kita selalu berharap hanya kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai patokan hidup kita setiap hari. Pada waktu pergumulan apa, buka firman Tuhan. Kita cari jawabannya di sana. Firman Tuhan adalah manual booknya kehidupan kita. Pada waktu saudara membeli peralatan elektrik di toko, dia akan memberikan sebuah buku kecil untuk dibaca sehingga Anda tidak akan salah menjalankan produk elektronik itu. Dikatakannya saudara harus masukkan ke 110 volt. Bila Anda tidak baca, Anda karena kebiasaan tanpa baca, saudara masukkan ke 220 volt, maka alat itu akan terbakar. Bukunya mengatakan kalau di rumah Anda 220, ada selektor di belakang untuk dipindahkan selektornya ke 220. Jadi saudaraku, hati-hati. Firman Tuhan itu penting buat hidup kita. Dia itu adalah manual hidup kita. Dia datangnya dari Allah Bapa. Roh Kudus akan memimpin kita, mengajar kita, menasihati kita, supaya saudara tahu menikmati kehidupan yang berlimpahan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, itu yang saya akan bagikan bagi saudara. Bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan tadi dari Yohanes 10 ayat 10. Bahwa Allah datang, Yesus sudah datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi musuh kita, dia akan mencuri dan membunuh dan membinasa. Yohanes 8 ayat 47 berkata,
Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, jangan-jangan dia tidak berasal dari Allah itu sendiri. Firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang nikmat didengar, dicerna setiap hari, menjadi jalan hidupnya hari lepas hari. Nikmatilah firman Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Siapa yang mau datang pada Yesus akan diberikan kelegaan, akan diberikan hidup yang berkelimpahan itu, kemenangan, kesehatan yang luar biasa, kehidupan yang berkecukupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut, datang kepada Dia setiap waktu, Dia akan menjawab